Andi Makasau Parenrengi Lawawo lahir di Cempaka Sinjai pada bulan Maret 1898. Ia adalah seorang putra bangsawan. Ayahnya bernama Karaeng Tinggi Bae dan ibunya adalah putri dari Arung Bulo-Bulo Timur Sinjai. Dan ia mempunyai seorang istri bernama Andi Bau Tapak Tanah. Sekitar tahun 1926, ayah dari Andi Makasau wafat, sehingga yang berhak menggantikan posisinya ialah salah seorang putranya. Pada akhir tahun 1926, Andi Makasau dinobatkan sebagai Datu Suppa dan dilantik menjadi raja, menggantikan kedudukan ayahnya dengan restu kakaknya. Aku kue dek gani puang, mai kue di bawah nanti selai akar ngena puang. Maga na iya, ang kamuki daing. Tanah kada ganan di, melo mai ya tongangi adang kaku. Asaba idi minewa secocok iya selai puang. Maka kue walengi atap barang ridi. Narik kuero na papatua ta daing. Upajokan ni pali papasanta. Dewan Adat Wilayah Parepare diundang untuk memulai diskusi mengenai penobatan Raja Andi Makasau yang ditemani dengan kakaknya. Penobatan Andi Makasau menjadi Datu Suppa dan dilantik menjadi seorang raja membuat semua rakyat sangat senang. Kedudukan menggantikan ayahnya sudah mendapat restu dari Andi Mapangile. Sepanjang tahun masa pemerintahannya, Andi Makasau fokus pada perombakan pola hidup masyarakat secara radikal atau revolusi mental. Andi Makasau melakukan semacam penataan ulang di bidang perikanan dengan memberikan bimbingan dan praktek langsung bersama dengan rakyatnya. Sebagai raja pengganti di kala itu, Andi Makasau mau tidak mau harus mengikuti perjanjian yang sangat dipaksakan oleh Belanda. Sehingga Andi Makasau memberlakukan kerjasama dengan pihak Belanda dan memberikan sebagian hasil dari pengelolaan perikanan bersama rakyatnya. Papa nak dengar balik. Manang gaji? Bila tu papa je papa balik. Andi Makasau tidak menerima keputusan dari Belanda, sehingga melakukan perlawanan bersama dengan rakyatnya. Ewai! Ewai! Anfal! Andi Makasau harus menerima diberhentikan sebagai datu oleh Belanda, diturunkan dari tahta kerajaan secara tidak terhormat, dengan alasan Andi Makasau melakukan perlawanan di mana-mana. Penurunan Andi Makasau sebagai datu tidak dapat diterima begitu saja oleh rakyatnya, sehingga hal itu memicu reaksi protes besar-besaran di mana-mana. Woi Belanda, aku perlu datu pulang terungangi. Di pak kampung dia belum aku. Belanda, parewa ipe madatu pulang terungena. Parewa ipe madatu pulang terungena. Parewa i.
Puang. Assalamualaikum Puang. Waalaikumsalam. Mangke. Tabe Puang, engkaro Belandai melo na panunok ki jadi raja. Hah? Mana ka jadi? Kayo na pala. Engka melo padaki Puang. Magi koi di bawah na. Seli ka jadi raja. Di Pande, sepungan atau mopi, dia boleh menjadi raja. Ini dia lepas togal sepakat kota. Setelah berdiskusi dengan Andi Abdullah Baumas Sepe, Andi Makasau turun dari rumahnya melewati rumah-rumah rakyat. Nak, nak, ye Puang, lo tinggi kamu mulai Puangmu. Berikan Puang, kamu mulai dulu. Nanti sini. Puang. Aja na talo, onrona Balandai Puang. Kude wewa. Bolo ki buruk pala. Andi Jalo takut hal buruk menimpa menantu yang dicintainya, sehingga Andi Jalo mendatangi tempat Andi Makasau yang ditahan oleh Belanda. Andi Jalo membuat kesepakatan bersama Belanda agar Andi Makasau tidak lagi melakukan perlawanan. Maka Andi Makasau menjadi tahanan rumah. Tapi tadi kesan juga kumpulin dengan mati sebarang Puang, biar pernah taruh ke Belanda. I Puang, yana jero de wisangi kada maga ni kasi nasira tay Puang. Kunay singi matu. Puang. Ketika Andi Makasau sampai di tempat Belanda, Belanda langsung menahan Andi Makasau beserta 2 kawan seperjuangannya. Unu bawon na. Aja mengisi masyarakatku. 3 masalah nero. Sebelum dieksekusi, Andi Makasau mempunyai permintaan terakhir, yakni ingin dipertemukan dengan istri dan anaknya, Andi Simatana, yang pada waktu itu masih berusia 9 bulan. Wih, Puang, mana kemaku kia? Peristiwa yang paling menyedihkan dan menggetarkan hati menjelang detik-detik kematiannya, Andi Makasau mendekap erat kedua orang yang dicintainya dalam pelukan terakhirnya. Saat itu Belanda membawa Andi Makasau bersama dengan Tahir Den Tompo dan Andi Mangkau menuju Marak Bombang di daerah Supa. Lalu tidak lama kemudian mereka dibawa dengan paksa ke tengah laut dan diceburkan di laut dengan posisi tangan dan kaki terikat. Andi Makasau memilih mati terhormat daripada harus tunduk kepada penjajah. 3 hari setelah peristiwa itu terjadi, jasad Andi Makasau beserta rekan-rekannya terlihat oleh penduduk.